Mbah, jenengan manggon mriki pun pinten taun, Mbah? Oh, ono sing jawab kuwi. Baik tidak pakai celana ini teman-teman. Karena dulu itu belum ada katok ya. Orang-orang mungkin kulitnya tebal dan mereka tidak kedinginan ataupun kepanasan. Pokoknya tahan dengan segala cuaca. Keren. Kalian harus datang loh ke Museum Batia. Oh iki. Wah, ini kita masuk. Kita sudah sampai di gerbang utama museum atau situs Purbakala Pati Ayam. Ya, konon di sana ada itu teman-teman. Ada entah replika atau emang fosil beneran gajah Staigodon. Jadi kalau kita melihat lingkungannya sini, itu kan seperti lingkungan apa tempat barang purbakala itu di apa di Candi Rejo, apa namanya Purwodadi itu. Di sana itu kan ya situs apa gajah Staigodon itu. Hmm? Iya. Aku ngarep Tugu Wisata Desa Terban. Gajah Staigodon. Iki ora nggone. Masuk lewat di. Langsung masuk kok. Sudah sampai. Oh, ini. Nanti parkir ya. Loh. Parkir adosmen. Weh. Parkirnya ra cethok. Ini tempatnya seluas ini tapi kok ya tidak ada pengunjung. Aduh. Sundek men. Si Mbak, bayar tiket mboten? Oh. Hmm. Dulu samudra. Hah? Ih. Oke ya, kita room tour dari fosil gajah.
Ini fosil tulang punggung banteng purba. Tulang pinggul banteng purba. Tulang pinggul banteng purba. Kemudian ini ada fosil tulang lengan atas sebelah kiri, kuda air. Wih, kuda air kayak ngopo bentuknya? Ternyata ini dari depan tadi itu, tapi dari pintu yang sebelah timur. Bangunannya bagus loh teman-teman. Wah, ini rahang bawah mandibula, tulang lengan humerus. Ini gajah purba atau gajah staigodon yang ditemukan di situs Pati Ayam. Tengkorak tanduk rusa. Wah, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Makhluk-makhluk purba zaman dulu. Jadi karena 5 juta tahun yang lalu tempat ini berupa lautan dangkal. Ya mungkin benar karena sudah ditemukan ini. Ini benda-benda purbakala masa lalu yang ditemukan di lokasi sekitar sini. Itu misalnya kecil-kecil saja, tidak terbaca. Nah itu yang ditemukan itu adalah ikan pari, moluska, kepiting, moluska berkaki kepala, dosina. Di sini juga ditemukan fauna rawa, buaya. Nah, ini rahang buaya. Ini bagian atas ini. Tapi ya sudah remuk. Ini kira-kira nenek moyang kita kayak dulu di sini ini. Ini berdasarkan apa yang ditemukan di Pati Ayam. Oh, ini ada tulang belulang manusia. Ada bola batu. Woi. Kayak gitu. Ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Elepas. Ini gajah yang sudah modern ini seperti ini. Nah, ini gajah staigodon yang seperti yang ditemukan di Banjarjo, Kabupaten Grobogan. Nah, ini tulang bahu atau tulang belikat atau tulang hubungan tulang humerus, tulang lengan atas dengan klavikula atau tulang selangka. Ini fosil Scapula staigodon ditemukan oleh tim Bali Arkeolog Yogyakarta pada tahun 2013 di wilayah Belalang, Tanjung Rejo, Jekulo Kudus, tepatnya di Galian C. Ini nenek moyang kita, katanya orang pelaut, tapi kok ya gini. Nah, ini yang nyaris mirip ini loh. Matanya dibikin persis. Ini ngek. Wah, belum sunat. Di sini juga ditemukan fauna rawa, buaya. Nah, ini rahang buaya. Ini bagian atas ini. Tapi ya sudah remuk.
Ini kira-kira nenek moyang kita kayak dulu di sini ini. Ini berdasarkan apa yang ditemukan di Pati Ayam. Oh, ini ada tulang belulang manusia, ada bola batu. Woi, kayak gitu. Ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Elepas. Ini gajah yang sudah modern ini seperti ini. Nah, ini gajah Staigodon yang seperti yang ditemukan di Banjarjo, Kabupaten Grobogan. Nah, ini tulang bahu atau tulang belikat atau tulang hubungan tulang humerus, tulang lengan atas dengan klavikula atau tulang selangka. Ini fosil Scapula Stegodon ditemukan oleh tim Balai Arkeolog Yogyakarta pada tahun 2013 di wilayah Belalang, Tanjung Rejo, Jekulo Kudus, tepatnya di Galian C. Ini nenek moyang kita, katanya orang pelaut, tapi kok ya gini. Nah, ini yang nyaris mirip ini loh. Matanya dibikin persis. Ini ngek. Wah, belum sunat. Oh, ini ada kapak genggam. Ini gede nih. Ini bagian kepala gajah Stegodon. Para peneliti di situs Pati Ayam diabadikan di sini. Raden Saleh, intelektual, pelukis, naturalis. Ada Franz Willem Junghul, mengumpulkan fosil-fosil di pegunungan Pati Ayam atau Kendeng pada tahun 1857. Kemudian De Winter melakukan ekspedisi mengumpulkan fosil dari Pati Ayam setelah 1893. Van Es, ini Van Es, menemukan 9 jenis sisa vertebrata di pegunungan Pati Ayam. Kemudian ada Sartono, ini menemukan 17 spesies vertebrata dan sisa manusia berupa gigi, prageraham dan pecahan tengkorak pada tahun 1978. Ada Truman Simanjuta mengamati muka tanah di sepanjang Sungai Balong dan Ampu pada tahun 81-83. Nah, ini. Pak, kalau tempat ditemukannya situs bersejarah ini sekarang digunakan sebagai apa? Kalau sekarang situs ini Pak, karena dihutani, jadi warga ini istilahnya digarap lahan untuk para pertanian masyarakat sekitar, karena kan milik perhutani Pak. Karena situs Pati Ayam ini luas sekali, ada 3.800 hektar. Kebetulan sebagian ikut Kudus, sebagian padi, tapi kita paling banyak di Desa Terban sendiri, terutama di Kudus. Lahan itu karena miliknya Pak Tani, hanya lahan itu disosialisasikan warga sekitar untuk bercocok tanam nanti di musim hujan, bahkan ada hujan seperti itu. Oh, nanti kalau mereka menemukan barang gitu Pak, menemukan benda-benda purbakala Pak misalnya Pak? Kalau masyarakat sekitar Desa Terban ini kan kita sudah beri sosialisasi Pak, cara membedakan fosil dengan batu. Nanti kan biasanya kalau batu dengan fosil, kalau batu ini kan sama berat, karena sudah yang dinamakan fosil kan sisa tumbuhan hewan yang sudah membatu. Dan nanti kalau tulangnya ada pori-porinya, tapi setelahnya berubah menjadi batu. Tapi kalau batu tidak ada. Jadi biasanya kalau masyarakat menemukan, mereka sudah antusias
cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita tindak lanjut ke lokasi. Biasanya mereka yang menemukan dapat kompensasi enggak, Pak? Dapat, Pak, dari pemerintah, namanya kita nyebutnya tali AC, Pak. Tali AC gitu ya. nanti plus piagam penghargaan, jadi nanti nilainya itu beda-beda, Pak, tergantung teman mereka. Nanti ada beberapa kita penilaian, biasanya kemarin kalau sebelum kita ada tim samiran itu ada 3 kriteria yang dinilai, nanti ada kelangkaan, terus kekerasan, terus uniknya itu belum ditemukan di PT Ayam atau di museum ini. Kalau kemarin ada 9 itu, pertama nanti kejujuran, Pak. Biasanya kan masyarakat ada menemukan tulang yang lain di situs lain, nanti dibawa ke PT Ayam kan juga bisa, itu sudah ada jujur. Nanti kejujur yang kedua ini biasanya fosil ini bisa diubah, Pak, para kolektor atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti biasanya kepala banteng, nanti kalau sudah dimodifikasi, kalau yang nggak tahu itu nggak dikira fosil langka atau singa atau apa seperti itu, nanti sudah nggak jujur, sudah merubah bentuk. Tapi tim Aircolo kan punya itu, Pak, tim penilai khusus, Pak, untuk menilai barang ini benar-benar asli atau tidak, mereka kan punya kan? Iya, sudah tahu, Pak, nanti kan seperti itu biasa. Terus nanti keduanya juga kelangkaan. Kelangkaan itu nanti nilainya ya 1 sampai 9. Nanti terus tanah, formasi. Apalagi kalau masyarakat ini menemukan masih di dalam konteksnya, itu malah bagus, Pak. Karena nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau digali sendiri. Nanti historiknya kan hilang. Nanti tentang strategi di mana situs ini berada, umurnya nanti tidak ketahuan. Cuma nanti kalau bercerita kan mereka teman permukaan atau survei. Jadi kalau di dalam kotanya lebih jelas. Pak, ini kok mirip, ini gajah stegodonnya mirip-mirip yang di Banjarjo, Pak. Apa jadi satu sana, Pak? Kalau biasanya stegodon ini kebanyakan ditemukan di Jawa. Iya. Nanti tidak hanya di Banjarjo, nanti di Sangiran, terus di Gril juga ada, di Pati Ayam, nanti di Semedo juga ada stegodon, nanti di Bumi Ayu malah ada ini yang gajah tertua di Jawa ini nanti paleo, Pak, paleomastodon, nanti ditemukan di Sangiran, di Bumi Ayu, di Semedo. Nah, kalau di Pati Ayam baru 2 jenis gajah, stegodon sama gajah elpas. Kalau gajah elpas kan sekarang masih ada paketurnya di Sumatera, di Kalimantan, itu gajah elpas. Nanti untuk cara membedakan di sini paling mudah pada giginya. Nanti kalau stegodon ini bermahkota itu ada lekuan, nanti kalau yang elpas lurus. Tapi nanti di dalam mahkotanya atas nanti ada bedanya, Pak. Bedanya nanti yang di display di gedung baru itu nanti ada perbedaan, nanti bisa dilihat. Udah lihat tadi, Pak. Iya. Kalau Bapak jurusan apa dulu, Pak, kuliahnya, Pak? Kalau saya petugas ini, Pak. Jadi kebetulan kita kalau di sini saya tugas edukator, Pak. Gitu, edukator. Kalau tanya-tanya gitu ya. Karena kan di semua tempat ini tidak ditemukan fosil karena ada proses fosilisasi. Jadi semua tempat tidak akan mengandung fosil karena ada proses. Nah, proses fosilisasi ini ada 3 faktor. Pertama bahan bakunya sendiri nanti bisa dari tulang, terus kedua ini lingkungan. Jadi bukan tadi langsung mengandung abu vulkanik dan batu kapur. Kebetulan di Pati Ayam ini letusan Gunung Muria, di sini abu vulkanik, Pak. Masih aktif ya, Pak? Iya, kalau dulu abunya ya. Dulunya, Pak. Kalau sekarang tidak aktif, Pak. Layarnya itu masih ada kandungan abunya itu kan? Yang membuat proses fosil tadi abu vulkaniknya. Jadi fosil ini terkubur, tersiram abu vulkanik, terus ketika masa minimal 700.000 tahun yang lalu baru bisa menjadi fosil. Terus yang cepat jadi fosilnya gigi karena satu gigi keras, Pak. Nah, seperti itu. Nanti kalau di situ di atasan proses fosilisasi tambah lama, mungkin mencapai 7.000 tahun yang lalu baru bisa menjadi fosil. Terus yang cepat jadi fosilnya gigi karena biasanya itu keras. Seperti itu. Kalau nggak ada itu, kita tidak akan melihat spesies yang sekarang masih lestari walaupun mereka jadi fosil. Jadi biasanya di lahan-lahan basah itu kemungkinan kecil, Pak, seperti di Sumatera itu kan tidak ditemukan. Terus biasanya fosil-fosil ini ditemukan di dekat-dekat gunung berapi. Kenapa gunung berapi? Karena gunung berapi ini mengandung mineral, terutama mineral silika, itu tinggi, Pak. Nanti menggantikan struktur, nanti kalau struktur tulang berubah menjadi fosil, menjadi batu, lalu dinamakan fosilisasi. Nanti kalau tumbuhan, strukturnya tumbuhan berubah menjadi batu, itu yang dinamakan fosil. Jadi kita juga punya peraturan di sini untuk anak-anak sekolah. Apa nih, Pak? Kalau ini fosil tulang, ini banteng. Kalau ini tulang sekarang, jadi beda ya, Pak? Iya. Bedanya apa, Pak? Nanti ini sudah berat menjadi batu, nanti kita. Kalau tulang sekarang ini tidak akan jadi fosil, Pak. Nah, kecuali
Ini kita kubur Pak, kan sekarang Merapi masih aktif. Kita kubur di sana. Nanti kita tunggu 700.000 tonnya baru bisa menerima. Membatu ya Pak? Iya. Biasanya kan di kebun-kebun atau di sungai kita menemukan ulang itu belum tentu fosil. Ada fosil-fosil yang tadi seperti itu. Tapi enggak, itu Pak, strukturnya berganti menjadi seperti batu Pak, fosil itu Pak? Iya Pak, karena ini kan tumbuhan. Oh, biasanya kan ini fosil tumbuhan. Ini kayu Pak, sudah menjadi fosil juga. Sebetulnya berat seperti batu. Membatu, jadi seperti ini teman-teman. Proses fosilisasi. Itu memakan waktu berapa ratus tahun Pak? Berapa ribu Pak? Kalau diberkan 700 tahun ya Pak. Ini Pak, selama pengelolaan ini pejabat pemerintah yang datang dari pusat banyak Pak? Kalau yang dari pusat nih, alhamdulillah ada, tapi kan belum maksimal. Karena tapi kita ini malah dari daerah juga ada, terus dari berbagai instansi sudah ada Pak, dari TK, SMA, SMP, dari perguruan tinggi itu sudah ke Museum Batayam. Tapi kan Museum Batayam ini kita istilahnya baru perintisan. Karena kan ini berdiri sudah berapa tahun Pak? Sudah. Kalau ditemukan fosilnya mulai 2005 sampai sekarang Pak. Boleh dibangunnya ini loh Pak? Kalau dibangun gedungnya 2012. Oh Pak. Sebelum itu kita sempat di rumah warga di Pak Mustafa Amari Pak, di warga sini. Disimpan di salah satu warga. Baru 2009 itu dipindah lagi Pak ke gedung PKK depan Balai Desa. Terus kita pindah lagi ke sini 2014 karena gedungnya ini dibangun 2012. Karena semakin banyaknya temuan terus dari pemerintahan daerah itu juga melestarikan budaya, makanya kita dibangunkan gedung. Terus yang sebelah itu malah baru lagi Pak, kemarin 2022 ya, di bulan akhir. Ini tanahnya punya siapa Pak? Ini tanahnya Bondodeso. Milik khas desa dari pihak dinas ini dengan desanya ada kerjasama. Terus pengelolaannya Pak? Kalau pengelolaannya kita di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di bawah PTD Museum dan Taman Budaya. Museumnya ada dua Pak, Museum Batayam sama Museum Praktek. Iya, tadi dari sana tadi. Terus itu Pak, untuk pengelolaan dana apakah masyarakat desa juga mereka mendapatkan manfaat Pak? Maksudnya dari pemerintahan desa begitu? Kalau untuk pemerintahan desa kan karena kita di bawah Dinas dan Pariwisata terlepas dari dinas Pak. Tapi kalau desanya ya dapat ini Pak, sewa lahan. Sewa lahan yang kita tempati museum itu dapatnya itu. Nanti kalau pengembangan mungkin kalau museum Batayam sudah berkembang, nanti masyarakat di sini kan juga ada yang merasakan UMKM-nya. Ya benar. Jadi ekonominya juga bisa bangkit gitu ya Pak. Seperti itu nanti kan bisa jualan es atau minuman. Ya, karena kan sekarang ini kan pengunjung di Batayam setelah COVID agak dilonggarkan, ini akan merangkak naik. Disemakan banyak yang. Ini dulu ada yang upload ke internet bahwa ini Pak, keramik di Pati Ayam ini pada rusak. Ternyata tidak Pak. Itu sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki ya. Dulu kan ada beberapa teman saya YouTuber itu datang ke sini pas rusak, pas parah. Sekarang kita dapat ATK juga, terus dari APBD sudah ada perhatian. Jadi Museum Batayam ini kan karena semakin banyaknya di Batayam ini, kalau kita sejarahnya kan dulunya terpisah dengan lautan. Jadi daratan gara-gara aktivitas Gunung Muria. Pergerakan lempeng bumi untuk pengangkatan di Batayam. Jadi nggak langsung jadi daratan seperti ini. Waktu itu ada rawa, lembah, hutan, bahkan savana tidak lebar, siapa pula hewan-hewan ini masuk ke Batayam. Nah, masuk di Batayam ini mereka bencana letusan Batayam itu masih aktif. Akhirnya mereka kena dengan letusan aktif terus terus sini koleksi kami sudah ketemu sudah 17 spesies 11 spesies yang hidup di air maupun di darat. Karena di Batayam paling banyak gajah setegodon, jadi ikon di sini gajah. Nah, gajahnya termasuk yang ditampilkan di depan ini terbesar. Kalau koleksi kami, gading gajah kami yang sudah ketemu kurang lebih 41 lebih Pak. 41 biji? Iya, panjangnya bervariasi. Tapi kalau yang ketemu sepasang, ini kan ketemu satu. Ketemu pasang kita kemarin pengalaman kami ada 5 pasang gajah sudah ketemu.
keistimewaan di pada ayam ini 70% dari anatomi tubuh hewan ini ditemukan dalam satu kavasi atau penggalian. Kalau di situs lain nanti jaraknya 5 meter, 10 meter baru ditemukan yang lain. Kalau di sini ngumpul Pak jadi satu. Tapi kan 100% itu tidak akan jadi fosil karena melalui proses sendiri. Ini Pak siapa namanya? Kalau Pak Ari Mustaqim. Pak Ari Mustaqim. Biasa dipanggil Takim Pak. Oke, semoga sukses nih Pak Li. Terima kasih informasinya. Semoga ini banyak teman-teman dari luar kota, dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri nanti bisa datang ke Pak Tiayam untuk menyaksikan secara langsung hasil dari para arkeolog, dari orang-orang yang memang mereka punya intent dengan apa namanya kepurbakalaan ya Pak ya. Iya. Dan ini paling tidak kan menjadi pendidikan bagi anak-anak. Anak-anak kan taunya manusia turunan kera, taunya Pak. Tapi setelah mereka melihat ini di situs Pak Tiayam, mereka paling tidak kan tergerak. Dan kemudian pikirnya jenenge merentul, pikirannya kemudian tumbuh bahwa prosesnya itu tidak segampang itu sebagaimana proses fosilisasi itu. Yes, terima kasih Pak. Matur nuwun. Teman-teman lihat di area parkiran Pak Tiayam ini. Kalau misalkan dipasang banyak spot foto kan menarik, jadi tidak cuma terbuka dan ada gedung seperti itu. Ya kita berharap nanti Pak Tiayam ke depan akan semakin baik, semakin menarik perhatian pengunjung. Ya datang tidak hanya masuk gedung dan melihat fosil, tapi bisa melakukan kegiatan lain. Ya foto-foto lah. Kalau ini kan tidak ada spotnya ini. Nah foto nanti gitu kan. Sulit. Oke, terima kasih teman-teman.